Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori permainan dan perilaku strategis dalam mata kuliah ekonomi manajerial yang diampu oleh beliau Bapak Adnan Effendi SMSD dan kami dari kelompok L yang beranggotakan yang pertama yaitu Mas Fatur Rahman, kemudian yang kedua ada saya sendiri yaitu Muhammad Satya Radul Kencono, dan yang ketiga ada Mas Usama, dan yang terakhir ada Mbak Yulia Tri Sukmawati. Selamat menyaksikan. Baik, jadi di sini yang pertama kita akan membahas mengenai perilaku strategis dan teori permainan. Nah, berbicara mengenai perilaku strategis atau strategic behavior, maka itu adalah sesuatu yang mengacu kepada rencana kerja atau perilaku seorang oligopolis setelah dia mempertimbangkan semua reaksi yang dilakukan oleh para pesaingnya selama ada persaingan di antara mereka untuk memperoleh laba ataupun keuntungan yang lainnya. Karena di situ hanya terdapat sedikit perusahaan di dalam industri tersebut, maka tindakan dari perusahaan yang satu itu akan sangat berpengaruh kepada perusahaan yang lainnya, dan reaksi dari perusahaan lain tersebut dia harus dipertimbangkan oleh suatu perusahaan sehingga dia dapat menentukan mana tindakan yang paling baik untuk mereka ambil. Nah, teori permainan atau game teori ini dia dipelopori oleh seorang ahli matematika dan seorang ekonom yaitu John von Neumann dan juga Oscar Morgenstern, tepatnya pada tahun 1944. Dan tidak lama kemudian setelah itu teori ini diakui sebagai terobosan baru di dalam penelitian tentang oligopoli. Nah, singkatnya teori permainan ini dia memperlihatkan bagaimana perusahaan oligopolistik membuat keputusan strategis untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan bagaimana mereka bisa memperkecil ancaman yang mereka peroleh dari perusahaan pesaingnya. Nah, sedangkan di dalam teori permainan itu dia memiliki beberapa komponen atau memiliki beberapa unsur yang terdiri dari pemain, strategi, dan ganjaran. Pemain ini adalah dia yang membuat keputusan. Jadi pemain itu adalah para pembuat keputusan, seperti kalau di dalam perusahaan itu adalah manajernya. Kemudian ini adalah sesuatu yang nanti akan kita coba untuk jelaskan dan juga kita ramalkan. Nah, kemudian ada strategi. Jadi strategi ini adalah pilihan untuk mengubah harga, mengembangkan produk baru, melakukan kampanye iklan, dan hal-hal yang lain yang itu dapat mempengaruhi penjualan dan tingkat laba perusahaan serta pesaingnya. Kemudian yang terakhir itu adalah ganjaran atau payoff. Jadi ganjaran ini adalah hasil atau konsekuensi yang diperoleh dari strategi yang sudah diterapkan oleh si pelaku atau si pemain di dalam teori permainan ini. Adapun ganjaran itu biasanya digambarkan dalam bentuk laba ataupun rugi yang diperoleh dari suatu perusahaan, dan ganjaran ini dia juga dapat digambarkan atau ditafsirkan melalui sebuah tabel yang namanya itu adalah payoff matrix. Jadi ini adalah tabel yang mencantumkan ganjaran dari semua strategi yang mungkin dilakukan oleh suatu perusahaan dan reaksi yang mungkin diberikan pesaingnya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai strategi dominan dan keseimbangan Nash atau Nash equilibrium. Namun yang pertama kita akan membahas mengenai strategi dominan terlebih dahulu. Jadi strategi dominan atau dominan strategi itu adalah pilihan yang optimum bagi seorang pelaku atau pemain yang dia tidak peduli apa yang dilakukan oleh lawannya. Jadi ketika lawannya itu melakukan suatu reaksi apapun, dia tidak akan mempedulikannya dan dia akan tetap berperilaku sesuai sebagaimana mestinya. Itu singkatnya dari apa itu strategi dominan. Nah, untuk bisa memperdalam pemahaman mengenai strategi dominan, maka di sini kita akan mencoba untuk membahas salah satu contoh kasusnya. Nah, jadi di sini teman-teman sudah bisa melihat ada tabel matriks ganjaran strategi dominan yang di sini ditunjukkan ada dua perusahaan, ada perusahaan A di sebelah kiri dan ada juga perusahaan A di bagian atas. Kemudian ada keterangan juga di situ pasang iklan ataupun tidak pasang iklan. Nah, untuk nomor pertama dari setiap elemen di dalam tabel payoff matrix ini atau matriks ganjaran, teman-teman bisa melihat ada dua angka. Nah, untuk angka yang pertama
itu dia mengacu pada keuntungan yang diperoleh perusahaan A. Sedangkan untuk angka yang kedua, dia mengacu pada keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan B. Jadi angka 4, 2, 5, dan 3 itu adalah laba yang diperoleh perusahaan A, sedangkan 3, 5, 1, dan 2 itu adalah laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan B. Nah, sekarang pertanyaannya adalah strategi manakah yang harus diambil oleh tiap-tiap perusahaan. Jadi pertama-tama mari kita coba lihat perusahaan A. Nah, di sini kita lihat jika perusahaan B memasang iklan, kita dapat melihat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan A itu adalah sebesar 4 dan 2. 4 adalah ketika perusahaan A itu memasang iklan, sedangkan 2 itu adalah ketika perusahaan A tidak memasang iklan. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah ketika perusahaan B tidak memasang iklan, maka di situ kita bisa melihat perusahaan A akan memperoleh keuntungan sebanyak 5. Sedangkan ketika perusahaan A tidak memasang iklan, dia akan memperoleh keuntungan sebesar 3. Nah, maka dari sini kita dapat melihat bahwasannya laba perusahaan A itu dia akan selalu lebih besar, tidak peduli apakah ia akan memasang iklan itu ketika perusahaan B memasang iklan atau tidak. Karena pokoknya ketika perusahaan A itu memasang iklan, dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa memperdulikan apa yang dilakukan oleh perusahaan B. Nah, itu adalah salah satu contoh dari strategi dominan. Nah, tidak semua permainan itu menyediakan strategi yang dominan bagi setiap pemain. Bahkan sangat mungkin dalam dunia yang sesungguhnya satu atau kedua pemain itu dia tidak memiliki strategi yang dominan. Maka disitulah hadir yang namanya keseimbangan Nash atau Nash equilibrium, yang mana ini adalah sebuah situasi ketika pemain memilih strategi optimumnya untuk menghadapi strategi yang telah dilakukan oleh pemain lainnya. Jadi ini sedikit berbeda dengan strategi dominan yang sebelumnya, bahwa keseimbangan Nash ini dia membuat suatu perusahaan itu memiliki ketergantungan terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan yang lainnya. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk lebih memahami seperti apa itu keseimbangan Nash, maka di sini sudah saya perlihatkan contoh tabelnya, yang mana tabel ini sebenarnya hampir sama dengan tabel yang sudah saya perlihatkan sebelumnya. Namun di sini terjadi sedikit perubahan, di mana angka pertama dalam elemen kanan bawah itu diubah dari 3 menjadi 6. Nah, sekarang perubahan ini menyebabkan perusahaan B itu tetap mempunyai strategi yang dominan, akan tetapi tidak untuk perusahaan A. Di sini dapat kita pahami bahwasannya perusahaan A dia tidak memiliki strategi yang dominan, karena jika perusahaan B itu memasang iklan, maka perusahaan A itu harus beriklan untuk memperoleh laba yang lebih besar tentunya. Nah, dan di sisi lain, ketika perusahaan B itu tidak beriklan, maka yang dilakukan oleh perusahaan A adalah dia harus tidak beriklan juga, agar dia memperoleh laba yang lebih besar. Maka dari sini sudah dapat kita simpulkan bahwa perusahaan A itu sudah tidak lagi memiliki strategi yang dominan. Nah, inilah yang disebut dengan keseimbangan Nash, yang namanya itu diambil dari John Nash, seorang ahli matematika dari Universitas Princeton dan merupakan seorang pemenang hadiah Nobel di tahun 1994 lebih tepatnya. Nah, itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Yulia Tri Sukmawati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah dilema tahanan. Perusahaan oligopolistik sering menghadapi masalah yang disebut dilema tahanan. Istilah ini mengacu kepada sebuah situasi di mana setiap perusahaan melaksanakan strategi dominannya, tetapi masing-masing bisa bertindak lebih baik, artinya memperoleh laba yang lebih besar dengan melakukan kerjasama. Next. Hal tersebut bisa kita pahami dengan contoh berikut ini. Jadi ada 2 orang tersangka ditangkap atas tuduhan perampokan bersenjata, dan jika terbukti bersalah, masing-masing harus menerima hukuman 10 tahun penjara. Namun demikian, jika kedua tahanan tersebut tidak mengaku, mereka hanya akan dituntut 1 tahun penjara atas tuduhan menyimpan barang-barang curian. Setiap tersangka diinterogasi secara terpisah dan keduanya tidak diizinkan berkomunikasi.
Nah, sesuai matriks tabel berikut ini, tersangka B apabila dia mengaku, tersangka A akan mendapat 5 tahun hukuman penjara apabila dia mengaku dan 10 tahun hukuman penjara apabila dia tidak mengaku. Dan apabila tersangka B ini tidak mengaku, tersangka A akan dibebaskan kalau dia mengaku dan mendapat 1 tahun penjara apabila dia tidak mengaku. Begitu juga sebaliknya, ketika tersangka A ini mengaku, tersangka B ini akan mendapat hukuman 5 tahun penjara apabila dia mengaku dan 10 tahun penjara apabila dia tidak mengaku. Dan ketika tersangka A tidak mengaku, tersangka B akan dibebaskan kalau dia mengaku dan 1 tahun penjara apabila dia tidak mengaku. Nah, jika setiap tersangka melakukan strategi dominannya dengan mengaku, masing-masing akan menerima 5 tahun hukuman penjara. Tetapi jika masing-masing tersangka tidak mengaku, masing-masing hanya akan diganjar 1 tahun hukuman. Tapi masing-masing merasa takut, seandainya dia tidak mengaku, temannya malah mengaku, si orang yang mengaku ini tadi malah mendapat hukuman 10 tahun penjara. Hanya jika setiap tersangka merasa yakin bahwa temannya tidak akan mengaku dan dia sendiri tidak mengaku, maka keduanya akan memperoleh hukuman 1 tahun penjara saja. Tapi karena tidak mungkin mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu karena mereka ditempatkan di tempat yang berbeda dan mereka tidak bisa berkomunikasi, maka dari itu kedua tersangka akan melakukan strategi dominannya untuk mengaku dan memperoleh hukuman 5 tahun penjara. Next. Selanjutnya adalah persaingan harga dan non-harga, kecurangan dalam kartel, dan dilema tahanan. Konsep dilema tahanan dapat digunakan untuk menganalisis persaingan harga dan non-harga dalam pasar oligopolistik, selain juga dalam hal kecenderungan untuk berbuat curang di daerah sebuah kartel. Next. Nah, persaingan harga oligopolistik yang terjadi bersamaan dengan situasi dilema tahanan dapat kita lihat dari matriks tabel berikut ini. Ketika perusahaan B ini menetapkan harga rendah, misalnya $6, perusahaan A akan mendapat laba 2 ketika dia menentukan harga rendah juga, atau mendapat laba 1 jika dia menentukan harga tinggi. Tapi ketika perusahaan B menentukan harga tinggi, misalnya $8, perusahaan akan mendapatkan laba 5 ketika dia menentukan harga rendah dan laba 3 ketika dia menentukan harga tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila perusahaan A menentukan harga rendah, perusahaan B akan mendapat laba 2 ketika dia menentukan harga rendah dan laba 1 jika dia menentukan harga tinggi. Tetapi ketika perusahaan A menentukan harga tinggi, perusahaan B akan mendapat laba 5 ketika dia menentukan harga rendah dan laba 3 ketika menentukan harga tinggi. Nah, kedua perusahaan tersebut bisa melakukan hal yang lebih baik, artinya memperoleh laba yang tinggi yaitu sebesar 3 jika mereka bekerja sama dan keduanya menentukan harga tinggi. Dengan demikian, kedua perusahaan mengalami dilema tahanan. Setiap perusahaan akan menentukan harga rendah dan pula harga lebih kecil, karena jika dia menentukan harga tinggi, perusahaan tersebut tidak bisa mempercayai bahwa pesaingnya juga akan menentukan harga yang mahal. Secara khusus, katakan bahwa perusahaan A menentukan harga tinggi dengan harapan bahwa perusahaan B juga menentukan harga tinggi, sehingga setiap perusahaan akan beroleh laba 3. Tetapi jika perusahaan A sudah menentukan harga tinggi, perusahaan B malah menentukan harga rendah, dengan demikian dia akan meningkatkan labanya menjadi 5. Hal yang sama juga berlaku jika perusahaan B yang mulai menentukan harga rendah dan memperoleh labanya hanya sebesar 2. Hanya jika kedua perusahaan belajar bekerja sama dan menentukan harga tinggi, maka mereka berdua akan memperoleh laba lebih besar yaitu 3 dan mengakhiri dilema yang mereka hadapi. Next. Nah, selanjutnya adalah persaingan non harga, kecurangan dalam kartel, dan dilema tahanan. Contoh kasus yang pertama di sebelah kiri itu persaingan non harga. Kita matriks tabelnya seperti tadi, cuma kita ganti judulnya menjadi memasang iklan dan tidak memasang iklan. Kita tahu nanti labanya akan seperti itu. Nah, setelah itu kita kemudian akan melihat bahwa setiap perusahaan melaksanakan strategi dominannya untuk memasang iklan akan memperoleh laba sebesar 2. Namun kedua perusahaan akan lebih diuntungkan jika mereka tidak memasang iklan karena mereka akan memperoleh laba yang lebih tinggi sebesar 3. Kedua perusahaan tersebut dengan demikian menghadapi situasi dilema tahanan. Hanya dengan bekerja sama untuk tidak memasang iklan, keduanya akan memperoleh laba yang lebih tinggi sebesar 3. Nah, yang matriks tabel sebelah kanan itu tentang kecurangan dalam kartel. Kita ganti judulnya menjadi curang dan jangan curang. Dalam kasus ini, setiap perusahaan menetapkan strategi dominannya untuk orang dan mendapatkan keuntungan 2.
Namun dengan tidak melakukan kecurangan, setiap anggota kartel akan mendapatkan keuntungan sebesar 3. Anggota kartel kemudian akan menghadapi dilema tahanan. Hanya jika para anggota kartel tidak melakukan kecurangan, setiap anggota akan mendapatkan laba kartel sebesar 3. Kartel dapat mencegah atau mengurangi probabilitas terjadinya kecurangan dengan mengawasi penjualan setiap anggota dan menghukum anggota yang curang. Namun, semakin besar jumlah anggota kartel dan semakin banyak produk yang berbeda, semakin sulit bagi kartel untuk melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya kecurangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya itu 10 strip 5, yang mana permainan yang berulang-ulang dan strategi tit for tat. Jadi dalam permainan yang berulang-ulang yaitu permainan yang melibatkan banyak gerakan dan juga gerakan berbalas dari setiap pemain. Jadi pemain yang ikut di dalam permainan ini tuh harus saling membalas. Nah, maka dari itu strategi yang terbaik bagi setiap pemain adalah tit for tat atau perilaku 1 dibalas 1. Atau bisa dikatakan jadi lakukan apa yang dilakukan oleh lawan Anda. Misal gini, ketika Anda memulai dengan bekerja sama dan akan terus bekerja sama selama lawan Anda juga bekerja sama. Namun, jika lawan Anda berkhianat, Anda juga harus berkhianat kepada lawan Anda tersebut. Maka dari itu dinamakan strategi tit for tat, yaitu 1 dibalas 1. Kerjasama dibalas kerjasama dan berkhianat juga harus dibalas berkhianat. Nah, dalam hal ini itu yang dinamakan strategi tit for tat dalam permainan yang berulang-ulang atau permainan yang saling balas-membalas. Nah, dalam hal ini ada 5 kondisi yang harus dipenuhi dalam permainan yang berulang-ulang. Yang mana yang pertama itu diperlukan sekumpulan pemain yang stabil, yang kedua itu jumlah pemain harus sedikit, yang ketiga setiap perusahaan dapat dengan cepat mendeteksi kecurangan, dan yang keempat kondisi permintaan dan biaya harus relatif stabil, dan yang kelima permainan tersebut terus berulang-ulang tanpa batas. Nah, itu adalah kondisi yang harus dipenuhi jika ingin ikut dalam permainan yang berulang-ulang. Nah, yang selanjutnya itu ada 10 strip 6, yaitu langkah strategis, yang mana dalam langkah strategis ini ada 2. Yang pertama itu ancaman, komitmen, dan kredibilitas. Yang kedua itu hambatan masuk. Nah, mari mulai membahas dari ancaman, komitmen, dan kredibilitas ini dulu. Jadi, perusahaan oligopoli itu sering menggunakan beberapa strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif atas pesaingnya, meskipun itu membatasi perilaku mereka sendiri atau untuk sementara mengurangi jumlah keuntungan mereka. Nah, kita bisa lihat dalam matriks ganjaran yang sudah ada di PowerPoint, itu ketika perusahaan B menetapkan harga rendah, maka perusahaan A dengan harga tinggi itu akan mendapatkan laba sebesar 3. Sedangkan jika dia melakukannya dengan harga rendah, laba yang didapat oleh perusahaan A itu ada 2. Ketika perusahaan B menetapkan harga tinggi, perusahaan A dengan harga rendah itu akan mendapatkan laba sebesar 2, dan perusahaan A dengan harga tinggi itu mendapatkan laba sebesar 5. Jadi dari sini tuh kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika karena perusahaan A dengan harga tinggi itu labanya paling besar di dalam tabel, maka perusahaan A ketika menentukan harga yang tinggi, dia nggak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan B. Nah, dari itu sekarang tuh perusahaan A tuh dapat mengancam perusahaan B karena ketika dia menurunkan harga menjadi harga rendah, itu dapat kita lihat di matriks ganjaran bahwa jika perusahaan A menetapkan harga rendah, memang laba yang didapatkan oleh perusahaan A itu relatif kecil, yaitu 2. Namun kita lihat di perusahaan B, jika perusahaan B memaksa juga menggunakan harga rendah, itu labanya akan lebih besar daripada ketika perusahaan B menggunakan harga yang tinggi. Dapat dilihat dalam tabel ketika perusahaan A menentukan harga rendah, itu kan laba di perusahaan B dengan harga rendah adalah 2, sedangkan laba di perusahaan B dengan harga yang tinggi itu hanya cuma 1. Nah, hal ini dilakukan perusahaan A untuk membangun sebuah reputasi sebagai perusahaan yang menjalankan ancaman, meskipun itu berarti mengurangi laba yang akan didapatkan. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam jangka panjang
laba yang diperoleh itu bisa lebih tinggi dan bisa lebih tinggi lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu hambatan masuk. Nah, di hambatan masuk ini strateginya itu perusahaan mengancam akan menurunkan harganya sehingga menyebabkan kerugian bagi pemain baru yang potensial untuk masuk ke dalam pasar. Dapat kita lihat pada matriks ganjaran ini. Nah, di matriks ganjaran itu kan ada dua tabel nih, yang atas dan yang bawah. Yang atas tuh yang belum memiliki suatu kredibilitas, yang bawah itu dia memiliki kredibilitas. Nah, dapat kita lihat bahwa perusahaan dengan harga tinggi dengan hambatan masuk yang kredibilitas itu kan harga tinggi hanya mendapatkan labanya sebesar 3 doang tuh, berbeda dari tabel yang atasnya yang mana ketika perusahaan A menetapkan harga yang tinggi itu labanya yaitu 7. Nah, yang pada tabel bawah ini mengapa demikian? Karena perusahaan A itu memiliki banyak kelebihan kapasitas itu. Dia menambah kapasitas, tapi kapasitas dengan penambahan kapasitas yang banyak ini, dengan perusahaan menetapkan harga tinggi, otomatis kan produk yang terjual tuh agak kurang sedikit laku di pasaran karena harganya mahal, tapi kapasitasnya itu bertambah. Maka dari itu laba yang didapatkan perusahaan A itu kecil, yaitu 3. Namun ketika perusahaan A menetapkan harga rendah, ini dengan asumsi bahwa asumsinya yaitu bahwa ketika perusahaan menurunkan harga rendah, itu memungkinkan perusahaan A untuk meningkatkan penjualannya dengan menggunakan kapasitas produksi yang baru. Maka dari itu laba yang didapatkan perusahaan A itu tidak berbeda daripada tabel yang sebelumnya, yaitu sama-sama 4. Namun di tabel 17 itu kelihatan bahwa jika perusahaan B masuk ke dalam pasar, itu perusahaan B akan mengalami suatu kerugian sebesar 2. Dari itu ketika perusahaan A memiliki suatu kredibilitas, maka dia bisa menekan perusahaan B untuk masuk ke dalam pasar. Kalau misalnya perusahaan B tetap masuk ke dalam pasar, di dalam matriks ganjaran itu dijelaskan bahwa ketika perusahaan B memasuki pasar, itu akan terjadi kerugian sebesar 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku strategis dan daya saing internasional. Nah, hal ini itu digunakan untuk mengkaji kebijakan strategis perdagangan dan industri, sehingga suatu negara mampu memperoleh kompetitif atas negara lain, khususnya pada bidang teknologi. Nah, di sini ada sebuah kasus, yaitu Boeing dan Airbus, yang mana sedang dalam proses pengambilan keputusan mengenai pesawat yang dalam pengembangan pesawat itu diperlukan 100 juta dolar. Namun apabila jika kedua perusahaan ternama tersebut sama-sama memproduksi, maka kedua perusahaan itu akan mengalami kerugian sebesar 10 juta dolar. Nah, hal itu ditampilkan pada tabel di bawah ini. Di sini ada P dan TP. P berarti memproduksi dan TP berarti tidak memproduksi. Ketika Boeing memproduksi dan Airbus memproduksi, maka mereka keduanya akan mengalami kerugian sebesar 10 juta dolar. Namun apabila Boeing memproduksi sedangkan Airbus tidak memproduksi, maka Boeing akan memperoleh laba sebesar 100 juta dolar dan Airbus kini telah tutup karena tidak memperoleh laba sepeser pun. Begitu pula ketika Airbus memproduksi dan Boeing tidak memproduksi. Dan yang keempat, apabila Boeing tidak memproduksi dan Airbus tidak memproduksi, maka keduanya sama-sama tidak memperoleh keuntungan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada permainan berurutan dan pohon keputusan. Nah, sebelumnya pohon keputusan itu adalah diagram dengan lingkaran yang menggambarkan titik mana keputusan dibuat dan cabang yang menunjukkan hasil setiap keputusan dalam permainan berurutan. Di sini ada A dan B, yang mana A adalah suatu perusahaan dan B saingannya. Nah, ketika A menerapkan strategi harga tinggi dan B menerapkan harga tinggi, maka perusahaan A akan memperoleh laba 100 dan perusahaan B akan memperoleh laba 100. Namun apabila perusahaan A dengan harga tinggi dan B menerapkan strategi harga rendah, maka perusahaan A akan memperoleh laba 130 dan perusahaan B sebesar 50. Dan ketika perusahaan A menerapkan strategi harga rendah dan B menerapkan strategi harga tinggi, maka perusahaan A akan memperoleh laba sebesar 180 dan perusahaan B sebesar 80. Dan apabila perusahaan A menggunakan strategi harga rendah dan B dengan strategi harga rendah, maka perusahaan A akan memperoleh laba sebesar 150 dan perusahaan B sebesar 120. Next.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.